Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 4D akan mempresentasikan konsep dasar inovasi pendidikan pada mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Adapun pada pematerian kali ini akan dibawakan oleh anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan Safa Ramadhani, Diki Rahmanto, Hesti Agustini, dan Putri Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi. Inovasi atau innovation merupakan sebuah ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan sebagai satu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik yang merupakan hasil invensi maupun discovery. Inovasi atau innovation berkaitan dengan discovery dan invention. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Sedangkan invensi atau invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia itu sendiri. Selanjutnya, mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi. Namun, menurut Ashby 1967, ada 4 hal, yaitu yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Dan yang keempat, adanya elektronika yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekam internet, LAN, dan sebagainya. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi. Namun menurut Hasbi tahun 1967 ada 4 hal, yaitu yang pertama, ketika masyarakat dan orang tua mulai sibuk dengan peran keluarganya sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadinya adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Dan yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Dan yang keempat, adanya alat elektronika yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekam internet, LAN, dan sebagainya. Jenis-jenis inovasi pendidikan. Menurut pandangan para ahli, yaitu S. Hamijaya tahun 1974, memaparkan jenis inovasi pendidikan yang diklasifikasikan berdasarkan objeknya dan tingkatannya. Berikut ini, inovasi dibedakan menjadi 3 jenis inovasi. Yang pertama, inovasi dalam bentuk perorangan. Inovasi dalam bentuk perorangan ini merupakan inovasi dalam keterkaitannya dengan peran guru untuk merubah pelaksanaan serta diharuskan untuk berlandaskan dalam pengumpulan sebuah keputusan dalam inovasi dan bukan untuk minat pribadi maupun pimpinan. Yang kedua, inovasi dalam jenis software atau perangkat lunak. Inovasi ini tentang maksud, bentuk kurikulum, tujuan, dan struktur kurikulum, cara urutan penguraian, serta evaluasi kurikulum dan pendidikan. Dan yang ketiga, ada inovasi dalam jenis hardware atau perangkat keras. Inovasi tersebut meliputi mewujudkan ruangan kelas, peran serta guru, dan inovasi dalam teknik mengajar. Terdapat metode komputerisasi proyektor, laboratorium, dan lain-lain. Fungsi dari inovasi pendidikan itu sendiri adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Fungsi dan tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri merupakan penemuan yang menerapkan cara baru yang diatur seefektif mungkin agar menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Adanya inovasi ini untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan atau untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan dan juga agar semua tujuan yang sudah diatur bisa terlaksana secara maksimal. Inovasi pendidikan ini memiliki manfaat
seperti untuk memperbaiki keadaan, memberikan gambaran pada pihak lain, mendorong keras untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan, dan menumbuhkan kesemangat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan modernisasi. Inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi di masyarakat. Menurut Prof. Aziz, inovasi berarti adalah mengintrodusir suatu gagasan maupun teknologi baru. Inovasi merupakan genus dan change yang berarti perubahan. Inovasi dapat berupa ide, proses, dan produk dalam berbagai bidang. Contoh bidang adalah manajerial, teknologi, dan kurikulum. Modernisasi pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Dari uraian di atas, dijumpai poin penting dari modernisasi. 1. Proses pergeseran sikap dan mentalitas. 2. Menyesuaikan dengan tuntutan masa kini. Saat ini kita berada dalam era globalisasi. Pengetahuan dan teknologi berkembang dan menyebar dengan pesat. Modernisasi dan pendidikan. Lalu, apa hubungannya dengan pendidikan? Pendidikan berperan sebagai konservatif agent, berfungsi menyiapkan masinis-masinis untuk menjalankan lokomotif penarik gerbong modernisasi. Karena itu, pendidikan sangat berperan dalam proses pergeseran sikap dan mentalitas. Karakteristik inovasi pendidikan. Hal yang menjadi pengaruh utama dalam menerima inovasi pada masyarakat luas adalah karakteristik inovasi itu sendiri. Menurut Everest M. Roger tahun 1993, ia berpendapat bahwa kecepatan penerimaan inovasi ini dipengaruhi oleh karakteristik inovasi seperti keuntungan relatif, yaitu seberapa banyaknya inovasi dapat memberi manfaat bagi yang menerima inovasi tersebut. Seberapa banyaknya benefit yang diterima yang dapat diukur dengan kondisi finansial, gengsi, kesenangan, dan kepuasan, karena memiliki komponen yang sangat penting. Semakin memiliki banyak benefit terhadap penyambut inovasi, maka akan semakin mempercepat tersebarnya inovasi. Yang kedua yaitu kompatibel, adalah tingkat kesesuaian sebuah inovasi dengan nilai atau value, pengalaman masa lalu, serta keperluan dari penerima. Inovasi yang tidak sejalan dengan nilai dan norma akan mengalami kesulitan dalam penerimaan jika dibandingkan dengan inovasi yang sesuai dengan nilai dan norma. Yang ketiga yaitu kompleksitas, merupakan tingkat kesulitan dalam pemahaman dan penggunaan inovasi bagi penerima. Inovasi yang mudah dan cepat dipahami dan digunakan oleh penerima maka akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang cukup sulit maka akan sukar diterima, juga akan sulit digunakan oleh penerima serta dapat memperhambat dalam penyebarannya. Yang keempat yaitu triabilitas, dapat dilakukan uji coba fungsi tentang penggunaan suatu inovasi oleh penerima. Inovasi akan mudah diterima jika melakukan uji coba terlebih dahulu, sehingga dapat menentukan kelayakan dari inovasi yang sudah dibuat oleh penerima, seperti penyebarluasan dan melakukan uji coba mengenai media pembelajaran baru di sekolah yang dapat digunakan oleh siswa sekolah dasar dan melihat hasilnya. Yang terakhir yaitu dapat diamati, merupakan hasil dari uji coba inovasi terhadap objek mudah atau tidaknya dilakukan pengamatan hasil. Dengan melihat hasil pengamatan dari inovasi, maka akan dapat
mengetahui kecepatan penyebaran inovasi tersebut pada siswa sekolah dasar. Implementasi inovasi pendidikan. Implementasi diartikan sebagai aktualisasi atau penempatan dalam wujud abstrak maupun konkret mengenai sebuah konsep, ide, kebijakan, dan inovasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan atau perubahan suatu pengetahuan dan keterampilan serta aspek sikap atau tingkah laku. Di dalam dunia pendidikan, implementasi inovasi erat kaitannya dengan penemuan atau hasil karya baru yang dinilai sebagai solusi untuk menjawab tantangan dalam dunia pendidikan serta untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil implementasi inovasi pendidikan yang hadir pada masa pandemi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan platform belajar daring. Bentuk inovasi yang datang pada saat masa pandemi ini ditandai dengan berkembang pesatnya platform-platform pembelajaran daring yang digunakan sebagai ruang pertemuan maya, di mana di dalamnya guru akan mengelola kelas, misalnya dengan menyusun dan mengorganisir bentuk, media, serta materi pembelajaran yang nantinya dapat diakses oleh siswa. Yang kedua, penggunaan platform video conference sebagai ruang pertemuan pembelajaran daring. Video konferensi ini tersedia pada platform-platform yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pertemuan dalam kurun waktu yang sama dan di dalam ruang pertemuan maya. Penggunaan platform video konferensi ini dinilai sangat efektif saat digunakan pada masa pandemi. Munculnya digitalisasi dan inovasi media pembelajaran. Media pembelajaran dinilai sebagai media yang sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Media pembelajaran yang digunakan sebagai penghubung dari materi yang akan disampaikan oleh guru agar nantinya mudah disampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin beragamnya kebutuhan yang diperlukan dalam masyarakat, membuat keberadaan suatu hal turut berkembang, seperti halnya media pembelajaran yang dikembangkan saat ini akan turut memperhatikan